Baiklah semuanya, Inggris berada di ambang kehancuran dan itu bukan karena orang Inggris asli. Itu karena katakanlah orang Inggris non-pribumi. Situasinya begitu buruk sampai-sampai BBC pun melaporkannya. Sampai-sampai BBC sekarang dituduh bersikap rasis. Lihatlah artikel terbaru dari BBC ini. Sebuah parang dipamerkan di siang bolong. Saya hanya ingin melihat-lihat beberapa pedang di sana. Kamu sedang menyaksikan kekerasan ekstrim di jalan-jalan pertokoan kita. Diposting pada tanggal 30 April, teman-teman. Oh, apa katanya? Kamu sedang menyaksikan? Kamu sedang menonton kekerasan ekstrim di jalan-jalan pertokoan kita. Serius? Ketika semua orang lain mengatakan itu, BBC menuduh mereka rasis dan mengikuti narasi pemerintah bahwa semua orang adalah fanatik sayap kanan. Apa yang terjadi, BBC? Ini adalah perkelahian di siang hari. Tukang cukur bertarung memperebutkan wilayah. Ayo bro, ayo! Sampai ke pemukulan di jalanan. Ini bukan hal baru, teman-teman. Saya sudah memutar video-video ini selama 2 tahun. Ini adalah perang wilayah antar toko kebab. Untuk pertama kalinya, kami mendengar kisah puluhan petugas pengawas standar perdagangan yang menghadapi ancaman pembunuhan dan caci maki. Dan dia berkata, kami akan membunuhmu dan membakar rumahmu. Ini adalah kisah Mandy. Dia sedang menyelidiki geng kriminal Kurdi di seluruh Britania Raya yang menjual rokok ilegal melalui minimarket. Dan bukan hanya rokok ilegal yang mereka jual. Perang wilayah antar barbershop atau kedai kebab ini sebenarnya soal pencucian uang. Semua orang tahu itu. Pernahkah Anda memperhatikan mengapa ada begitu banyak barbershop di London? Saya rasa kemana pun saya pergi, setiap jalan utama punya sekitar 10 atau 15 barbershop. Dan ternyata, semua barbershop ini hanyalah kedok untuk bisnis pencucian uang. Suara berteriak mengumpat di telepon. Kamu tahu dengan siapa kamu berurusan. Kamu harus berhenti. Kalau tidak, kami akan membunuh suamimu. Kami akan membunuhmu dan membakar rumahmu. Dia juga diikuti sampai ke rumah dan dihadang. Dia kemudian mulai mengancam bahwa dia tahu di mana aku tinggal. Dan jika aku tidak memberikan uang tunai yang aku sita darinya, dia akan menyebarkan alamat dan nomor telepon pribadiku ke semua orang. Perlu diingat, dia adalah pencari suaka yang permohonannya ditolak dan tidak diizinkan untuk bekerja. Dia bilang intimidasi itu semakin parah. Mobilnya ditabrak. Ini rekaman CCTV-nya. Kerusakannya menelan biaya ribuan. Bukankah ironis bahwa awalnya mereka membiarkan orang-orang dari masyarakat yang gagal dan tertinggal masuk ke Inggris? Lalu mereka tidak melegalkan status mereka seperti seharusnya karena perilaku buruk tidak boleh diberi imbalan. Tapi kemudian mereka juga tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya membiarkan mereka pergi. Kamu secara harfiah telah membuat seseorang yang berbahaya menjadi lebih berbahaya dengan membuatnya menjadi orang yang putus asa karena dia tidak punya cara legal untuk mencari nafkah. Jadi apa yang akan dia lakukan? Dia akan beralih ke kejahatan dan itulah yang terjadi. Jadi setelah kamu mengatakan bahwa kami tidak akan menyetujui permohonan suah kamu tidak diizinkan bekerja, maka langkah berikutnya haruslah deportasi segera. Seberapa sulit sih itu? Jadi, kami telah memutuskan untuk menjual sebuah rumah. Dan seharusnya ini adalah rumah selamanya untukku, karena aku pindah dari Afrika Selatan untuk menghindari rasa takut di rumah sendiri. Dan sekarang aku kembali merasakan hal itu di negara ini. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Inggris tidak jauh berbeda dari kondisi Afrika Selatan saat ini. Afrika Selatan telah menjadi negara dunia ketiga. Dan maaf, aku akan menunjukkan beberapa video lagi kepada kalian. Inggris hampir menjadi negara dunia ketiga. Kami telah diberitahu tentang ancaman pembunuhan berulang kali dengan seorang pekerja minimarket berteriak, "Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu," kepada petugas pengawas perdagangan. Selain itu, seorang petugas wanita diancam akan diperkosa di jalan utama. Petugas lain dipaksa menonton filem porno, sementara yang lain dicolek di payudara. Dan senjata telah ditemukan di toko-toko, kapak, tongkat pemukul, dan pisau. Bukan hanya di toko-toko, teman-teman. Ingat video masjid itu? Biar saya harus memutarnya. Itu benar-benar umpan empuk. Saya harus menghajarnya. Dengar ini. Tanpa senjata atau apapun seperti itu, yang saya lakukan hanyalah mencakar mereka di mulut. Jika ada senjata atau apapun seperti itu, yang akan saya lakukan adalah membuangnya di masjid.
Kami tidak akan menangkapmu. Lihat. Jadi, bukan hanya toko kebab atau tempat cukur rambut saja. Itu ada di mana-mana, bahkan di masjid-masjid. Itu ada di mana-mana. Bahkan ada juga yang dipaksa menonton pornografi, sementara yang lain disentuh di bagian dada. Dan senjata telah ditemukan di toko-toko. Kapak, tongkat, dan pisau. Bahkan ada laporan tentang penemuan senjata api. Sebagai tanggapan, pemerintah mengatakan kekerasan dan pelecehan terhadap pejabat publik tidak akan ditoleransi dan akan mengambil tindakan terhadap bisnis kriminal. Tidak akan ditoleransi. Bukankah kita sudah pernah mendengar itu sebelumnya? Perilaku pemerintah yang benar-benar tidak tahu malu. Saya benar-benar tidak mengerti sama sekali. Seberapa sulit sih untuk menangkap orang-orang ini? Serius, tangkap saja mereka. Kirim ratusan petugas pasukan khusus, 100 orang itu saja. Tangkap mereka dari lehernya di sini. Masukkan mereka ke belakang van, masukkan ke kapal, bawa mereka pergi. Itu bisa dilakukan. Yang dibutuhkan hanya kemauan politik. Itu saja yang dibutuhkan. Itu tidak terlalu sulit, benar-benar tidak. Jadi itulah yang terjadi di jalanan kita. Dan saya telah membuat banyak video di mana saya menunjukkan kepada Anda bagaimana pria dari budaya lain di Inggris, juga di bagian lain Eropa, melecehkan perempuan setempat, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi saya juga sudah mengatakan bahwa orang-orang akan mulai mengambil tindakan sendiri, dan pemerintah akan melakukan sesuatu. Saya baru saja membuat video kemarin, silakan cek. Di mana polisi sekarang justru menangkap para penolong itu yang pergi keluar sana, mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk melindungi perempuan yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah, oleh polisi. Jadi, lihatlah ini. Ada video lain yang baru saja keluar di mana beberapa pria Inggris mendekati beberapa orang India yang sedang berada di sebuah klub dan memandangi perempuan-perempuan ini dengan nafsu. Boleh saya tanya, bagaimana rasanya menatap sekelompok gadis kulit putih muda? Saya sedang melihat. Dan kamu sedang menatap sekelompok gadis muda. Tidak, kamu tadi begitu. Bagaimana rasanya melihat itu? Jangan coba-coba di negara saya. Kamu menatap gadis-gadis kulit putih muda itu lagi. Kamu akan punya masalah serius. Tidak, jangan bicara seperti itu pada saya. Tidak, tidak, tidak. Menatap gadis-gadis kulit putih muda itu lagi. Kamu benar-benar bermasalah. Kamu tahu maksud saya? Jangan coba-coba. Di negara saya. Jangan coba-coba. Jangan lakukan itu lagi. Kamu butuh itu. Kalian semua lakukan itu lagi. Kalian cari masalah. Oke? Oke. Jaga dirimu sendiri. Urus saja urusanmu sendiri. Kalian semua lakukan itu lagi. Kau akan punya masalah besar. Kau mau tahu siapa dirimu, jagoan? Sepertinya mereka sedang di klub, jadi para wanita ini bukan di bawah umur, tapi sekali lagi mereka perlu diajari bahwa saat kalian keluar, menatap itu tidak bisa diterima. Teman-teman, itu benar-benar tidak bisa diterima. Aku sudah bilang berkali-kali sebelumnya, kalau kalian pergi ke Mesir, Pakistan, India, Bangladesh, aku yakin kalian sudah pernah melihat video-video itu. Aku ingin menunjukkan pemandangan indah itu kepada kalian. Astaga. Aku tidak bisa melihat airnya. Mereka tidak pernah diajari. Mereka hanya menatap wanita. Aku menyebutnya memperkosa dengan mata. Secara harfiah, mereka menelanjangi kamu dengan tatapan mereka. Seperti punya mata laser atau semacamnya. Itu hal pertama yang kamu perhatikan saat kamu pergi ke Pakistan dari negara barat. Hal pertama yang kamu perhatikan adalah setiap pria menatap wanita. Bahkan jika itu wanita lokal, bahkan jika itu wanita Pakistan, kalau itu wanita kulit putih dengan rambut pirang atau semacamnya, wah, lupakan saja, kamu sudah habis. Mereka sudah menelanjangi kamu dalam pikiran mereka. Itulah masalahnya. Itulah kenapa orang-orang mulai sangat muak dan marah dengan pemerintah mereka. Mereka sebenarnya malah mengimpor yang terburuk dari yang terburuk. Ini juga bukan orang-orang elit dari India. Ini bukan Bollywood. Lihatlah tweet ini yang baru saja viral. Ini terjadi di Australia. Lihat ini. Baru saja pulang malam ini dari toko Coles yang buka larut malam. Sejujurnya, kenapa sih orang India membawa seluruh keluarga besarnya untuk belanja kebutuhan sehari-hari? 100%. Saya sudah sering melihatnya. Seperti ada 2 atau 3 pria India, ada 2 atau 3 wanita India bersama mereka, mulai dari nenek sampai cucu beserta semua anggota keluarga lainnya. Dan mereka berbicara dengan suara keras, mereka berjalan di antara lorong-lorong dengan sangat lambat. Kami punya sebutan untuk mereka, kami menyebut mereka pendus, pindus. Ini bukan, saya tidak sedang membuat pernyataan kelas sosial. Sebenarnya mungkin ini memang pernyataan kelas sosial, tapi saya sudah tidak peduli lagi. Karena orang-orang harus punya akal sehat, kamu harus tahu di mana kamu tinggal. Kamu harus memahami adat istiadat setempat, tradisi,
nilai-nilai, dan bagaimana bersikap. Seperti yang saya katakan, di Australia, saat saya pertama kali datang ke Australia pada tahun 2003, kereta-kereta biasanya penuh sesak, tapi tidak ada yang melakukan kontak fisik dengan siapapun. Tapi jika seseorang secara tidak sengaja menabrak orang lain, maka kamu akan langsung mengakui hal itu dan berkata, "Oh maaf," lalu, "Oh tidak apa-apa." Tapi kamu sudah lihat, saya sudah lihat orang-orang ini. Seperti saya sudah lihat London Underground itu parah sekali. Orang-orang hanya menabrakmu, mereka menginjak kakimu. Biasanya bukan orang kulit putih, selalu orang non-kulit putih. Tidak peduli sama sekali. Itulah kenapa saya menjadi seorang kulturalis. Budaya itu penting. Pola asuh itu penting. Saya tidak bilang budaya mana yang lebih baik, budaya mana yang lebih baik. Saya serahkan itu kepada kalian, oke? Kalian yang memutuskan. Tapi kalian tidak bisa mengeluh kalau orang-orang di Inggris atau orang-orang di Australia tidak diizinkan marah ketika mereka melihat orang-orang dari budaya asing mendominasi cara hidup asli mereka dengan cara hidup mereka sendiri. Yang maaf saya katakan, mereka anggap menjijikkan. Tidak, kami tidak membuang sabun ke sungai. Ada ikan salmon di sana. Ada ikan salmon dan berbagai jenis ikan lainnya. Ini bagus. Ya, tidak. Ini adalah area yang dilindungi. Tolong, jangan gunakan sabun atau deterjen di sungai. Tidak, kita harus bicara dengannya. Kalau tidak, aku akan langsung melaporkannya sekarang juga. Ya, tidak. Kita tidak melakukan itu di sini. Kita tidak melakukan itu di sini. Ayah, kamu meracuni ikan-ikan itu. Kami akan menelpon petugas penegak peraturan daerah sekarang juga. Kami akan menelpon polisi. Kamu harus berhenti. Telepon polisi. Apa ini? Aku sedang bersenang-senang. Aku tidak mau itu. Lihat ini, kakek nenek, orang tua, anak-anak, paman, semuanya. Ngobrol tanpa henti dalam bahasa Hindi yang nggak bisa dimengerti keras-keras. Dua laki-laki sedang menelpon dengan suara keras secara bersamaan. Anak-anak berlarian tak terkendali dan menghalangi lorong dengan pilihan belanjaan mereka yang menjijikkan di troli belanja. Saya sempat bertatapan dengan sesama orang Anglo yang menggelengkan kepala karena tidak percaya. Saya bisa membayangkan apa yang ada di pikirannya. Rasanya seperti, ya ampun, harus bagaimana? Dan orang kulit putih itu sangat sopan. Mereka benar-benar tidak berkata apa-apa. Memang begitu. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi seperti ini benar-benar sedang hancur di depan mata kita. Orang India benar-benar memengaruhi kualitas hidup kita setiap hari. Dan bukan hanya dalam hal-hal besar seperti perumahan, sekolah, layanan, dan sebagainya. Tapi juga hal-hal kecil yang menyangkut kualitas hidup sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka benar-benar merusak setiap ruang publik yang mereka masuki dan setiap pengalaman yang harus kita bagikan dengan mereka. Saya sangat lelah. Ini benar-benar sulit dipercaya. Saya membuat sebuah video sekitar 2 tahun lalu di saluran Urdu saya yang sangat populer di kalangan orang India. Dan saya bilang kepada mereka untuk menonton ini. Akan ada peningkatan kebencian yang tiba-tiba terhadap orang India di Australia. Di Australia, yang akan menjadi sasaran bukanlah Muslim, karena kita tidak mengimpor banyak Muslim, meskipun kita masih punya terlalu banyak Muslim menurut saya. Di Australia, akan ada sensus yang akan dilakukan nanti bulan ini. Populasi Muslim di Australia diperkirakan akan melebihi 1,1 atau 1,2 juta, yang berarti jumlah mereka telah berlipat ganda setiap dekade, persis seperti di Britania Raya. Jadi itu akan mencakup sekitar 3% dari populasi Australia. Jadi, itu terlalu banyak menurut saya. Orang India bukanlah ancaman teror, oke. Orang India generasi kedua dan ketiga cenderung berintegrasi jauh lebih baik daripada Muslim. Oke, itu fakta. Tapi apa yang harus kita lakukan terhadap generasi pertama? Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang datang dari desa? Setiap kali Anda membawa begitu banyak orang dalam waktu yang singkat, Anda akan mendapatkan reaksi dari penduduk lokal. Dan saya melihat banyak orang India merasa malu. Mereka berkata, ya ampun, tolong hentikan mendatangkan orang-orang ini. Orang-orang ini bahkan belum pernah merasakan kehidupan kota di India, apalagi di negara maju seperti Australia. Dan Menteri Urusan Dalam Negeri kita, Tony Burke, dia berkata, oh saya ingin menjadikan mereka semua warga negara Australia. Ini sedang berantakan teman-teman.